Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kejati NTB menyiapkan 5 jaksa terbaik mereka dalam perkara ini. Selama sepekan ke depan, Kejati NTB akan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan tim penyidik Polda NTB terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Menurut Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyudi, pihaknya menyiapkan 5 orang jaksa terbaik di Kejaksaan Tinggi NTB untuk menangani kasus ini. Berkas ketiga tersangka dengan dakwaan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak menutup kemungkinan pasal yang disangkakan bisa berubah. Memang kami telah menerima berkas perkara. Jadi kami terima tanggal 3 kemarin bulan Juli. Nah, sesuai KUHP. Jadi kita melakukan penelitian terhadap berkas itu. Nah, tenggang waktunya kan 14 hari. Dan kita sudah tetapkan jaksa penelitinya yang jaksa-jaksa yang mumpuni lah, jaksa-jaksa senior. Keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi masih berduka dan menilai kematian keluarganya ini tidak wajar. Nur Hadi terbukti tewas di tangan 2 atasannya di Polda NTB dan istrinya Elma Agustina belum bisa menerima kenyataan dan membantah menerima uang 400 juta rupiah untuk menghentikan laporan kasus. Elma Agustina belum bisa menerima kenyataan pahit harus kehilangan suami tercintanya Muhammad Nur Hadi secara tak wajar. Nur Hadi diduga tewas di tangan 2 orang atasannya, Kompol Imade Yogi Purasa Utama dan Ibda Igede Haris Chandra di Gili Trawangan, Lombok Utara. Begitu dikabarkan Nur Hadi meninggal karena tenggelam, keluarga langsung curiga jika korban dibunuh karena banyak luka yang ditemukan di tubuh dan kepala korban saat keluarga memandikan jenazah. Keluarga juga tak bisa menerima keterangan tim penyidik Polda NTB yang tidak sesuai dengan fakta. Keluarga menduga adanya rekayasa dalam penanganan kasus Nur Hadi. Mau dibawa ke Karanganyar atau ke sini? Tariknya di Karanganyar. Aja sih biar bisa terungkap semuanya sejelas-jelasnya, siapa yang menjadi tersangkanya itu dihukum sesuai hukumannya gitu. Biar kita juga mendapat keadilan gitu. Mbak nggak percaya itu. Tidak percaya. Jadi Mbak nggak percaya dia mengkonsumsi obat-obat minuman keras. Apalagi mengkonsumsi obat-obat terlarang itu enggak. Tidak ada namanya uang 400 juta itu, demi Allah kita tidak pernah menerima uang 400 juta. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Fitri, sudah ada 3 tersangka, bagaimana apakah juga ada kemajuan dalam pendalaman termasuk menyampaikan peran dari masing-masing tersangka? Gladys dan juga saudara, meskipun Kompolnas sudah datang ke Polda Nusa Tenggara Barat menemui tim penyidik Kapolda Nusa Tenggara Barat dan juga semua pihak yang terlibat menangani kasus ini, sampai hari ini aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, tim penyidik belum bisa memastikan, belum bisa menginformasikan kepada awak media dan juga masyarakat siapa pelaku utama dari kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini. Dan sampai sekarang juga aparat kepolisian belum bisa memberikan informasi siapa yang mengeksekusi Brigadir Nur Hadi sehingga tewas di Gili Trawangan pada 16 April 2025 kemarin. Dan Kompolnas juga pada pada Jumat kemarin yang menuju ke Polda Nusa Tenggara Barat saat ini juga berencana akan melakukan kunjungan ke Gili Trawangan dan juga menemui keluarga Brigadir Nur Hadi untuk meminta keterangan mereka dan menampung apa saja yang menjadi keluhan dari keluarga Brigadir Nur Hadi ini. Namun saat ini rencana tersebut masih belum bisa dipastikan apakah akan berjalan pada hari ini atau tidak. Dan Gladys, saya juga bisa sampaikan kepada saudara dan juga pemirsa di rumah bahwa kami juga sempat menanyakan kepada Kompolnas mengapa kasus ini begitu lama diproses Polda Nusa Tenggara Barat, bahkan dari awal April, dari 16 April 2025 ketika Nur Hadi ditemukan meninggal dunia di Gili Trawangan,
hingga sampai hari ini kasus ini belum ada keterangan yang jelas mengenai siapa pelaku utamanya. Kami juga menanyakan, ada informasi yang kami dapatkan bahwa ada pada tanggal 3 Juli 2025 kemarin dua orang mendapatkan RJ, restoratif justice, bahwa terkait dengan kasus narkoba, yaitu Kompol Yogi dan tersangka Misri. Ini juga menjadi catatan dan pertanyaan awak media, mengapa seorang anggota polisi yang diduga mengkonsumsi sabu, mengkonsumsi narkoba dan juga menyebarkannya kepada teman-temannya yang pada saat itu diduga berada di Gili Trawangan mendapat pengampunan restoratif justice. Ini menjadi pertanyaan kami dan juga sampai hari ini pun belum bisa mendapatkan jawaban kenapa hal itu bisa terjadi. Dan ini beberapa hal yang juga dianggap oleh keluarga menjadi kejanggalan-kejanggalan dan juga rekayasa dari kasus ini. Kami juga menanyakan apakah kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini juga penuh rekayasa yang dilakukan oleh tim penyidik dan juga aparat di Kepolisian Nusa Tenggara Barat. Kompolnas akan mendalaminya. Gladys. Baik, ini kita nantikan sebenarnya bagaimana perjalanan kasus, sudah menjadi perhatian Kompolnas. Tentu kita harus ikuti bersama karena ini melibatkan juga pimpinan dari pihak kepolisian ya, atasan langsung dari Nur Hadi dalam kematiannya. Terima kasih Fitri Rahmawati langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saudara, polisi mengungkap kasus penipuan bermodus QR code palsu yang dilakukan pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat. Korban rugi hingga belasan juta rupiah. Kedua pelaku yang merupakan pasutri ini ditangkap setelah transaksi terakhir mereka terdeteksi janggal oleh penjaga gerai jasa tarik tunai. Menurut polisi, aksi penipuan yang dilakukan kedua pelaku berlangsung sejak 29 Juni hingga 6 Juli 2025. Dalam aksinya, mereka menyasar gerai yang menyediakan layanan pengambilan uang tunai dan menggunakan bukti transaksi kris yang telah diedit sebelumnya melalui aplikasi di ponsel. Akibatnya korban rugi belasan juta rupiah. Atas perbuatannya ini, kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ekstra ya dalam penggunaan transaksi dengan QRIS itu. Sorotan lainnya akan hadir di Kompas Pagi, tetaplah bersama kami.